Baik, topik ketiga selanjutnya adalah section 2 ini kita akan berbicara tentang call center, bagaimana mengukur keberhasilannya seperti apa, sosial media, kemudian bagaimana memanfaatkan community. Baik. Sebelum kita lebih detail mengenai omnichannel yang berhubungan dengan call center, ada perlunya kita mencoba merefresh kembali bagaimana omnichannel itu sebetulnya ditargetkan utamanya itu lebih kepada enterprises. Ditargetkan utamanya lebih kepada big corporations, lebih kepada perusahaan-perusahaan besar. Ya. Nah, karena apa? Karena di perusahaan besar itu suka nggak suka, mau tidak mau, kita harus memiliki CRM. Perusahaan besar kalau tidak memiliki CRM itu akan sangat sulit untuk bisa berkembang. Ya. Kenapa CRM ini penting dalam bisnis? Karena kita paham betul bahwa CRM itu penting ketika kita memahami bahwa customer itu is a changing behavior. Jadi customer itu selalu berubah. Era sekarang misalnya, era COVID-19, itu sangat terasa sekali perubahan customer kita. Ya, apalagi dengan era-era yang secara umum sekalipun, karena kalau pandemi ini kan memang susah diprediksi ya. Even secara umum sekalipun, the customer is always changing, begitu. Karena banyak hal, karena teknologi, karena adanya sosial media, karena adanya handphone yang makin terjangkau, dan banyak sekali faktornya, begitu. Kemudian, yang kedua, CRM business itu kita sering fokus kepada selling, ya. Kita sering fokus kepada selling, lupa kepada persuasi, lupa kepada developing brand, gitu. Kemudian berikutnya adalah personalizations. Somehow personalizations ini suka dilupakan, gitu. Selalu menyamaratakan satu sama yang lain, one for all for one, gitu. Kemudian ada shorter time attentions. Jadi ada beberapa findings dari perusahaan-perusahaan research saat ini adalah banyak sekali orang mudah sekali terdistract dengan banyak hal, ya. Dan di sini adalah pentingnya CRM businesses. Baik. Nah, kita paham betul omnichannel dengan multichannel kemarin sudah kita bahas. Multichannel lebih fokus kepada developing berbagai macam channel, tapi mereka tidak saling berinteraksi satu sama yang lain. Berbeda dengan omnichannel yang fokus kepada customer ini memiliki berbagai macam perjalanan. Dan perjalanan mereka berinteraksi dengan produk kita itu banyak prosesnya. Jadi, dan sangat tergantung dari bisnisnya juga. Jadi interactionsnya dengan channel-channel kita seperti apa untuk nyampe ke produk. Nah, ini nih perlu kita mappingkan. Makanya di slide sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai customer journey juga gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi sebetulnya bahwa bedanya omnichannel dengan multichannel adanya integrasi di database customer. Jadi kalau misalnya orang telah melakukan transaksi di mobile, begitu dia lari ke web, maka transaksi yang di mobile itu terekod juga di web. Begitu di web, terekod juga pada saat lari ke store, ke tokonya. Kemudian berikutnya adalah ditelepon oleh customer service kita untuk menanyakan apakah produknya sudah sampai dan bagaimana feedbacknya dan seterusnya. Itu juga diutamakan. Dan jangan lupa juga dimensions. Boleh nggak kami menyebut nama Anda di sosial media? Jika diperbolehkan maka mention di sosial media. Terima kasih buat Ibu A yang sudah menjadi pelanggan kami sejak bla 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 bla. Begitu ya. Nah, ini semuanya adalah menjadi rangkaian yang kita sebut sebagai omnichannel yang teroptimalisasi dengan baik. Yang kita sebut sebagai Unified Commerce 360 ya. Jadi interaksi antara channel, sistem, produk itu menjadi satu. Interaction, sistem, produk, dan channelnya itu terintegrasi dengan baik. Ya. Ini sangat penting karena kita sering lupa bahwa kita tuh sering fokus kepada selling, jualan begitu. Lupa kepada relationship modeling. Makanya hubungan antara customer satu dengan customer dengan brand kita itu harus tetap dijaga. Terus berikutnya juga saya sering mengidentifikasi kita jarang sekali membuat personalisasi. Seringnya adalah menyamaratakan satu sama yang lain. Padahal kita paham betul bahwa setiap customer itu beda-beda, unique, they are people. So that's why makanya di 4.0 ini sering kita dengar istilah from many to one on one customer, begitu ya. Seperti ini realisasinya. Nah,
Kemudian kita juga paham betul di era distractions kayak sekarang, banyak sekali kemudahan orang, banyak sekali orang dengan mudah terdistraksi dengan banyak hal, sehingga kita paham betul adanya shorter time attention. Maka dari itu, dideveloplah sebuah CRM modeling gitu, yang bagaimana caranya mereka mulai dari tahap akuisisi, tahap retentions, itu terintegrasi dalam 360 approaches. Bagaimana cara membuatnya? Kita mesti paham betul adanya funneling. Adanya catch, connect, convert, dan continuous. Bagaimana catch, connect, dan convert, dan continue itu di-develop oleh satu model atau satu sistem, satu teknologis yang bisa memetakan konsumen kita ada di mana. Ya. Demikian juga ada customer acquisitions. Itu biasanya dapat dari SPG, dapat dari digital card, dapat dari berbagai macam akuisisi lainnya, sehingga setelah diakuisisi itu bagaimana caranya tetap dikonversi dan di-retain, tetap dilakukan direct selling, dan ujungnya adalah bagaimana caranya customer yang sudah ada mau memberikan advokasi buat kita. Baik. Nah, ini adalah satu model bagaimana CRM should be visible in the consumer experience touchpoint. Jadi, misal kita ini contoh, ini real case study dari sebuah brand yang saya tidak bolehkan sebut namanya, sebuah kategori growing up milk. Bagaimana kita menemukan data purchase dari partner pregnancy forum gitu ya. Jadi dari ibu-ibu hamil, kemudian mulai dari ibu hamil, kemudian berikutnya adalah dimasukkan datanya, kemudian mencoba membuat sebuah modeling dari locations, umur, interest gitu. Kemudian berikutnya adalah dilakukan call center, ditelepon, dipersonalisasikan, pesanannya ini adalah ABCDFGH. Kemudian berikutnya diukur lifetime values-nya, kemudian diukur juga bagaimana pengiriman messages atau komunikasi atau channel yang ingin kita tetap berhubungan dengan ibu hamil ini, lewat email, lewat SMS, lewat apps, lewat WA, dan lain-lain. Kemudian berikutnya seandainya memang si ibu tersebut membeli lagi, maka kita tawarkan sebuah ngeredeem sebuah voucher begitu, dan berikutnya adalah delivery sales. Ini adalah visible consumer experience touch point yang harus kita mappingkan sehingga kita bisa mengukur LTV dari customer kita begitu. Lifetime value maksudnya. Baik. Ini adalah untuk sebuah brand terkemuka begitu untuk kategori susu. Kita paham betul adanya bagaimana workflow itu dibuat, bagaimana raw data itu kita dapatkan, kemudian data tersebut harus dibersihkan, kemudian data tersebut data email dan nomor telepon biasanya. Itu bagaimana apa seandainya unconnected maka akan dilakukan apa, seandainya connected maka kita akan melakukan apa. Jadi data-data yang kita miliki itu di contact gitu. Kemudian itu direkod juga. Kalau misalnya uncontacted itu alasannya kenapa? Bisa mailbox, bisa temporary disconnected, line busy, unreachable, blank, fax number, dan seterusnya. Sehingga kita bisa memberikan feedback buat yang memberikan input raw data. Setelah seandainya connected, maka kita juga mesti paham betul, maka apa yang akan terjadi. Jika sukses itu kita sebut sebagai strike gitu ya. Kemudian ini adalah customer baru, kemudian ini non-user, ini drop out. Drop out itu adalah sebuah status di mana dia adalah pengguna orang lain, kemudian masuk ke dalam brand kita begitu. Ada loyal users atau yang lain-lainnya. Seandainya unsuccessful connected ya, tapi tidak sukses untuk kita jual, ini karena apa? Misalnya, oh sorry saya lagi meeting, maka kita sebut sebagai connected tapi belum sukses. Dan berikutnya bisa di call back. Gitu. Atau misalnya kita identifikasi, oh nomornya terkoneksi tapi ternyata orangnya salah. Nah ini semuanya bisa diverifikasi. Ya. Nah ini adalah bagaimana rangkaian CRM, bagaimana the power of online dan offline saat ini dari SPG, Medrap, dari digital channel kita, dari berbagai macam event, dari KOL kita, itu data-data offline bisa di-develop. Ya.
Data offline ini terintegrasi dan dikirim ke dalam model CRM kita atau Customer Experience Management. Kemudian dari online kita juga paham betul seandainya kita sudah punya toko-toko online, kita bisa teridentifikasi berbagai macam database sehingga terbentuklah sebuah CXM atau Customer Experience Management. Nah dari ini semuanya dimappingkan, kemudian kita akan mendapatkan sebuah real-time analytic brand kita. Ini beberapa partner saya yang saya kebetulan berpartnership dengan berbagai macam companies. Dan ini kita bisa lihat bagaimana dashboard ini bisa diakses sehingga bisa dipetakan customer kita ada berapa. Jadi data insight platform ini udah kayak war room ya teman-teman sekalian. Nah, makanya Omnichannel Solutions ini hadir sebagai salah satu bentuk bagaimana teknologi itu hadir membantu sebuah brand. Ini saya ambil case study untuk milk brand kategoris yang saya tidak bisa sebutkan nama brandnya, begitu ya. Bagaimana ini di-develop mulai dari data CRM-nya di-develop, data telefoninya dikombinasikan, maka mulai dari data customer itu kita akan telefoni atau kita akan teleponkan, kita akan email, kita akan targeting. Kemudian di sini ada bagaimana performa seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian ada yang disebut sama recency frequency modeling, jadi seberapa sering mereka berinteraksi dengan brand kita, seberapa banyak mereka melakukan transaksi. Kemudian di sini engineering warehouse hubungannya dengan bagaimana cara delivery dan bagaimana nge-manage gudang, dan berikutnya adalah bagaimana sosial media ini di-develop, email di-develop, referral, call out, dan lain-lain itu semuanya terintegrasi menjadi satu circle yang sangat sistematis begitu. Nah, sekali lagi ini untuk omnichannel, tahapan-tahapan yang paling visible untuk bisa di-develop setelah data itu dikumpulkan, maka kita akan kirimkan retentions pertama seperti apa, retentions kedua seperti apa, ketiga seperti apa, dan seterusnya. Begitu. Retentions yang di atas ini hubungannya dengan, misalnya dengan menyapa customer-nya as a human. Sementara retentions yang di bawah ini hubungannya dengan dengan promo, begitu ya. Apakah promo hari raya, promo kemerdekaan, atau ulang tahun, atau dan seterusnya. Ini semuanya yang di atas yang di bawah itu bedanya cuma satu di tematik, satu di tactical, begitu ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana sekalian untuk mengukur call center tadi itu. Ini adalah tahapan-tahapan bagaimana kita mengukur keberhasilan dari call center atau teleponi. Misalnya dari database yang sudah kita miliki itu seperti apa nantinya. Ini kita bisa petakan apakah attempt atau not attempt. Begitu seandainya attempt, berarti datanya sudah bisa terconnected, maka dihubungi lagi apakah mereka decision maker atau bukan. Ternyata yang pegang anaknya, maka minta nomor telepon ibunya, begitu. Setelah ibunya di-develop, maka kita akan lihat apakah mereka cukup merepresentasikan tentang target yang ingin kita inginkan, maka ya berikutnya di follow up gitu dengan berbagai macam offer yang kita miliki. Ini semuanya perlu diskematikan. Dan setiap businesses itu beda-beda. Nanti slide ini akan saya sharing buat para pelanggan di Skill Academy bisa mengakses file ini semuanya dan bisa dibaca nanti langsung seperti apa. Nah, tahapan berikutnya adalah SOP. Ini bagaimana call center ini membuat sebuah SOP yang sangat baik. Misalnya kita sering berhadapan dengan customer komplain tentang rude services atau pelayanan yang jelek. Maka bagaimana caranya kita memberikan ucapan ya sampai di detail seperti ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, Anda berhak mendapatkan staf yang sopan, menghargai, dan profesional. Kami akan teruskan ke internal kami, boleh kami mendapatkan data diri Anda, nomor teleponnya, dan seterusnya. Atau misalnya seandainya nomor teleponnya sudah ada, apakah ini nomor telepon Anda? Jika iya, maka si konsumen akan menjawab iya. Ya. Kemudian seandainya lebih mahal harganya dan lain-lain, ini semuanya harus di-develop. Ya. Nah, ini semuanya adalah salah satu tahapan-tahapan SOP sehingga contact center solutions itu harus mencakup mengenai banyak hal di sini. Ini adalah skeleton bagaimana caranya memappingkan sebuah call center system. Maka dari itu, temukan partner call center yang sangat baik dan sehingga mampu memberikan sebuah omnichannel yang terintegrasi satu sama yang lain. Kebetulan saya berpartneran dengan KPSG, maka KPSG di sini akan banyak membantu kita semuanya untuk bisa membuat sistem ini secara terintegrasi dengan baik.